Semoga pada sehat ya. Kali ini aku mau membuat onde-onde pandan kacang hijau. Ini cara bikinnya gampang banget, tapi tentunya tidak segampang itu. Ada tips yang bagus yang akan aku berikan pada resep ini. Biasanya onde-onde itu cenderung warnanya putih, menggunakan isian kacang hijau kupas, kacang merah, juga ada menggunakan isian dari talas kalau di Cina sana. Nah, kali ini aku mau bikin versi kacang hijau atau ala-ala kampung gitu ya. Nah, kita mau lihat dulu apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Untuk bahan isiannya, di sini ada 500 gram kacang hijau, 3 lembar daun pandan, 150 gram gula aren, 100 gram gula pasir, 200 ml santan kental, 5 gram garam, 15 ml minyak sayur, 1 liter air, dan 20 gram tepung ketan. Untuk bahan kulitnya, di sini ada 225 gram tepung ketan. Aku bagi menjadi dua bagian. Yang pertama 75 gram dan yang kedua 150 gram. Nanti aku jelaskan ya cara menggunakannya. Ada dua bagian air, yang ini 75 ml dan yang ini sekitar 120 ml. 7 lembar daun pandan, 2 gram garam, sepertiga saset vanili bubuk, 50 gram biji wijen, dan sekitar 10 ml minyak sayur. Pertama-tama kita mau mencuci kacang hijaunya dulu. Pastikan kita cuci kacang hijaunya hingga benar-benar bersih. Kalau ada batu, kita keluarkan. Kalau ada batu berlian, kita simpan. Selanjutnya, kacang hijau ini akan kita rendam selama 1 jam. Sudah 1 jam kita merendam kacang hijaunya. Sekarang kita mau masukkan ke dalam panci presto. Kita pakaiin daun pandan, 1 liter airnya. Kita hanya presto kacang hijau, daun pandan, dan air. Tidak boleh dikasih gula. Kita kencangkan dulu panci prestonya. Dan kita akan presto kacang hijaunya selama 8 menit terhitung sejak panci prestonya berbunyi. Sudah 8 menit kita mempresto kacang hijaunya, kita akan matikan kompor dan biarkan suhunya turun, nanti baru dibuka. Prestonya sudah aman untuk dibuka. Kita mau aduk-aduk dulu. Jadi ini kacang hijaunya udah lembut ya, udah empuk sempurna. Kalau dipencet-pencet gini nih udah tidak ada yang keras. Kita akan ambil daun pandannya. Ini harus disisihkan dulu daun pandannya. Supaya lebih halus lagi isian kacang hijaunya, akan kita chop sebentar. Kalau untuk bubur kacang ini udah pas ya empuknya. Tapi kalau untuk isian kue harus dicop lagi supaya dia lebih mulus, lebih enak ketika dikunyah nanti. Sudah halus. Seperti ini ya sahabatku. Jadi dia tuh nggak perlu yang sampai halus lumat banget. Sebagian masih ada kasar-kasar, nggak apa-apa deh. Tapi ini udah cukup halus lah ya. Kemudian akan kita masukkan ke dalam wok. Banyak juga ya jadinya sahabatku. Selanjutnya kita mau hancurkan gula aren. Cakep kan chopper aku? Gula aren yang keras aja bisa hancur sekali putar. Kita masukkan ke dalam kacang hijau yang sudah kita haluskan tadi. Tambahkan dengan gula pasir. Pakaiin garam, pakaiin santan kental. Ini santan kental yang udah dipisahkan dari santan encernya ya.
Kita aduk-aduk dulu sampai merata, nanti baru kita nyalakan api kompornya. Untuk tingkat rasa manisnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini aku bikin nggak terlalu manis. Dan ini aku menggunakan santan supaya dia lebih wangi kayak bubur kacang gitu. Kita akan aduk dulu sampai tercampur dengan baik, nanti baru kita masak. Ini harus diaduk terus ya, sampai nanti dia mengeras, sampai liquidnya habis. Oh ya, mungkin ada yang tanya, kenapa sih harus taruh gula setelah kacang hijaunya empuk? Jawabannya, karena kalau taruh gula di awal, itu kacang hijaunya nggak mau empuk, dan biasanya tuh akan banyak yang nggak matang sempurna. Karena kalau gulanya udah masuk duluan di awal, biasanya tuh gula tuh akan membungkus butiran kacang hijaunya, sehingga liquidnya susah untuk masuk ke dalam gitu ya. Kacang hijaunya sudah mulai mendidih. Selanjutnya kita masukkan sedikit tepung ketan. Fungsinya supaya isian onde kita ini akan lebih lengket, nggak mudah hancur gitu, dan dia teksturnya tuh kayak lebih chewy gitu ya, lebih kayak dodol gitu. Nah tuh dia langsung berubah jadi cakep. Dan sentuhan terakhirnya kita tambahkan sedikit minyak sayur. Ini gunanya dia akan lebih licin lagi, lebih mengkilap lagi isiannya. Kita akan masak sampai dia tidak menempel di spatula nantinya. Dan buat kalian yang nanya, ini aku menggunakan wok dari merek apa? Ini dari Idealife ya. Ini namanya Granite Cookware Set. Jadi kalau kita beli satu set, kita sudah mendapatkan wok, fry pan, casserole pan yang lengkap dengan tutupnya, dan sudah dapat bonus spatula dan ladle. Dan ini sudah di coating dengan Greblon Jerman C3 yang sudah FDA approved, sangat aman untuk kesehatan. Bisa digunakan di semua jenis kompor, termasuk kompor induksi. Isian kacang hijaunya sudah menggumpal, sudah mengeras. Ini udah cakep. Jadi kalau masih di sini dia kayak yang masih agak lembek, ini nggak apa-apa ya. Karena nanti ketika dia udah turun suhunya, udah dingin, apalagi sampai besok, ini bakal padat dan akan keras dianya. Ini segini udah cukup. Jangan terlalu keras lagi masaknya. Kita akan angkat isian kacang hijaunya ini, dan kita akan tunggu sampai suhunya turun. Dan ini adalah penampakan isian kacang hijau yang sudah dingin. Dia sudah keras ya, tuh, nggak yang lembek lagi, tapi nggak yang keras yang mudah aur-auran gitu ya. Dan ini akan aku timbang, akan aku takar kira-kira 1 sendok makan. Kalau ditimbang dia beratnya aku bikin sekitar 25 gram deh kita bikinnya. Dan ini akan kita bulat-bulatin. Tuh ya, dia akan bulat. Dan ini ketika digigit, dikunyah dia enak. Rasanya juga nggak yang terlalu manis, nggak kemanisan. Kita akan sisihkan dulu. Kita mau potong-potong daun pandan. Ini aku gunakan daun pandan. Bagi kalian yang susah untuk mendapatkan daun pandan, bisa menggunakan pasta pandan atau essence pandan ya. Kita potong setipis mungkin atau sehalus mungkin supaya gampang di blendernya. Sebagian orang kan potong daun pandan ini panjang-panjang, kasar-kasar, itu akan lebih susah halus. Nah, jadi kalau kita mau mengiris di sini nih, jangan begini ya, jangan jarinya begini, jangan, nanti putus jarinya. Yang bener begini ya. Nah, kita pegang begini, pisaunya nih nempelnya di sini. Nah, kita bisa potong sampai habis tanpa sisa. Selanjutnya, irisan daun pandan ini kita masukkan ke dalam air yang sudah aku siapkan tadi.
Kita mau bikin jus pandan. Aku senang banget menggunakan hand mixer seperti ini karena menurut aku tuh nggak ribet, gampang banget cara ngebersihinnya. Ini tipenya IL215S. Dan ini ada dua tombol kecepatan, bisa yang low speed atau bisa yang mau lebih cepat ya. Ini aku suka menggunakan speed yang satu ini. Tuh, sebentar aja dia sudah halus. Selanjutnya kita akan saring jus pandannya. Sekarang kita mau bikin kulitnya. Kita masukkan tepung ketan ke dalam mangkok. Masukkan gula pasir, vanili bubuk, kasih sedikit garam. Kita aduk hingga rata. Selanjutnya kita mau masak air yang 75 ml. Airnya sudah mendidih, kita masukkan ke dalam tepung ini sambil diaduk-aduk. Kita aduk-aduk sampai tercampur dengan baik, sampai dia kayak yang lengket gitu ya. Kita aduk lagi sampai dia benar-benar licin, supaya nanti kulit kuenya tuh nggak ada yang menggerinjil gitu. Seperti ini. Jadi ceritanya ini adalah biangnya gitu ya. Baru kemudian kita masukkan tepung ketan yang sebagiannya lagi. Sambil kita ulen-ulen. Sambil kita masukkan jus pandan. Nah, jus pandannya ini masukinnya tuh secara bertahap ya. Jangan sekaligus karena nanti dia jadinya terlalu lembek. Kalau warnanya mau lebih terang, lebih ngejreng, bisa tambahin lagi dengan pewarna hijau, pewarna makanan, atau pasta pandan. Juga sedikit pewarna makanan warna kuning, sekitar 2-3 tetes saja. Kita lanjutkan mengaduk menggunakan tangan aja ya. Ini harus kita adon sampai dia tercampur dengan baik, sampai licin. Aku pakaiin pewarna makanan deh, 3 tetes. Dan aku tambahkan sedikit minyak sayur, ini sekitar 10 ml, supaya dia lebih licin dan tidak lengket di tangan. Kita aduk sampai nanti dia menyatu, sampai tidak menempel di wadah ini. Seperti ini jadinya. Dan ini akan kita resting kurang lebih selama 30 menit supaya adonan ini lebih rileks. Ketika digoreng nanti dia akan lebih ngembang. Dan ini aku masih ada sisa jus pandannya sekitar 2 sendok makan. Berarti yang aku gunakan ini sekitar 110 ml. Jadi ini jangan dimasukin lagi ya, karena udah cukup nih konsistensinya, segini aja. Selanjutnya kita mau basahkan biji wijen. Tujuan membasahkan biji wijen ini supaya nanti dia lebih nempel, dan pada saat digoreng biji wijennya tuh enggak cepat gosong. Selanjutnya kita saring, kita tidak butuh airnya. Selanjutnya biji wijennya kita taruh di wadah yang sudah kita beri alas tisu dapur. Adonannya sudah kita istirahatkan kurang lebih 30 menit. Sekarang dia tampak lebih lentur, lebih lembut gitu. Dan ini akan kita timbang. Kita akan ambil satu buahnya, akan kita timbang seberat 40 gram. Kita bulat-bulatkan dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita mau membungkus isiannya. Caranya gampang banget. Cukup diginiin aja. Seperti ini, bikin kayak mangkok gitu. Kemudian kita akan ambil isiannya. Jadi ini aku timbang isiannya 25 gram. Untuk kulitnya 40 gram. Buat kalian yang pengen kulitnya lebih tebal, bisa tambahin 50 gram gitu ya.
Tapi buat aku 40 gram udah cukup sih. Nah, setelah itu kita bulat-bulatin kayak gini sampai bener-bener licin, tidak ada yang retak. Karena kalau retak sedikit pun nanti pas digoreng dia bakal bocor. Seperti ini sudah licin sempurna. Kita taruh di sini. Kita akan bungkus untuk yang berikutnya. Lihat, mangkoknya sempurna ya. Nah, pas kita taruh, tinggal kita dorong dia ke atas seperti membungkus mooncake kayak gitu. Kayak mau bungkus siomay gitu ya. Nah, itu dia dengan sendirinya akan menutup sempurna. Dan menurut aku ini adalah cara yang salah ya. Jadi ada beberapa orang dia bungkusnya tuh digepengin kayak gini. Menurut aku dia akan jadi ribet gitu. Lebih baik dijadiin kayak mangkok dulu kayak gini. Tuh ya. Baru dipasang. Kalau gepeng kayak tadi tuh jadi ribet. Nah, kayak gini dia kayak kembang gitu, dia bakal nguncup sendiri. Sekarang kita akan balurkan onde-ondenya ke dalam biji wijen yang sudah kita basahkan. Beberapa orang ondenya yang dibasahkan. Menurut tempat aku belajar itu lebih baik biji wijennya yang dibasahkan karena dia akan menempel lebih sempurna, tidak ada biji wijen yang rontok di dalam minyak dan adonannya tidak menjadi becek. Sempurna kan? Kita mau ngecek suhu minyaknya sudah berapa, dan ini sudah sekitar 130 derajat. Jadi pas ditaruh dia belum terlalu mendidih gitu ya. Jadi kita tidak boleh menggunakan minyak yang terlalu panas, karena kalau terlalu panas nanti dia jadi bantet dan mudah meledak. Kita balik-baliknya pelan-pelan, jangan sampai ada yang kesodok, supaya nggak ada yang bocor. Sepertinya pakai ini akan lebih aman. Nanti bisa kita goyang-goyang gini ya setelah dia lebih kokoh. Jadi sebelum dia kokoh, jangan terlalu digini-giniin ya, karena nanti biji wijennya bakal copot. Ini wajib sambil diputer-puter gini ya, sambil diaduk-aduk, jangan ditinggal. Karena kalau ditinggal nanti dia sebagian sudah coklat, sebagian masih hijau muda, jadi belang belentong gitu. Dan ini gorengnya pakai api kecil menuju sedang, jangan terlalu gede apinya. Sudah mulai kokoh, sudah boleh sedikit-sedikit kita tekan-tekan kayak gini, supaya dia mengembang lebih gede ondenya. Dan kalau udah di tahap ini dia tidak akan rusak lagi walaupun kita penyek-penyekin kayak gini. Dan apinya sudah boleh kita naikkan supaya dia lebih panas, supaya nggak jadi bantet. Supaya dia lebih gede maksimal, kita bisa sambil dipencet-pencet kayak gini ya tuh. Jadi ini kayak diurut gitu, kayak dimasas gitu, untuk mendapatkan bentuk onde yang lebih megar gitu, yang lebih gede. Jadi kalau dipencet gini dia malah nambah ngembang. Kalau didiemin dia nggak gede ya sahabatku. Ini jangan didiemin ya, dia mesti agak dirangsang dikit gitu supaya dia mau membesar. Bukan yang sono, bukan ya. Onde. Pastikan diputar-putar seperti ini supaya seluruh permukaan ondenya sama rata matengnya. Karena kalau tidak kerendam minyak dia akan menipis dan akan seperti ini nih. Kalau tidak kerendam minyak gitu ya, dia akan kayak tipis sebelah gitu, atau dia lebih lonjong jadinya. Dan onde-onde kita sudah mateng. Ini akan kita angkat. Lihat, onde-ondenya bulat sempurna ya, seperti bola padel. Sekarang kita mau pasang ke dalam cup kertas seperti ini.
seperti ini onde-ondenya. Ini aromanya harum banget. Sebelum aku mencoba, sejujurnya ini adalah kali yang kesekian aku try and error membuat onde-onde. Karena di beberapa resep aku copy paste, tapi ternyata nggak sebagus yang aku maukan. Di beberapa resep itu ada orang kan pakai tepung ketan, campur tepung beras, campur kentang. Dan ternyata pada keesokan harinya biasanya onde-onde seperti itu akan mengeras, membatu gitu ya, bisa buat lempar kaca tembus gitu ya. Nah, tapi yang untuk resep yang ini sudah aku lakukan eksperimen sebelumnya. Dia sampai besok pagi tetap lembut. Dan sebenarnya resep onde yang asli dari Cina, kalau bahasa Cinanya ini namanya cientoy. Dia memang tidak menggunakan tepung beras, juga tidak ada tambahan kentang rebus di dalamnya. Dia seperti ini. Nanti aku akan tampilkan juga bagian yang gagal. Sebelumnya aku sudah bikin resepnya, tapi hasilnya tidak maksimal. Itu tidak kita tayang. Nah, jadi ini adalah resep yang sudah berhasil kita anggap, supaya ketika kalian mau recook, kalian mau bikin, dijamin kalian tidak akan gagal. Dan ingat, banyak banget tipsnya. Contoh cara menggorengnya, suhu minyaknya, cara menempelkan biji wijennya supaya dia menempel sempurna dan tidak banyak yang rontok di minyak. Nah, itu harus dibasahkan dulu biji wijennya. Bukan ondenya yang dibasahin, tapi biji wijennya yang dibasahin dan ondenya yang ditempelkan ke sana. Seperti itu ya. Dan sekarang moment of the truth, kita mau mencobanya. Dan kita lihat, untuk onde yang berhasil, dia harus matang merata, biji wijennya nggak boleh belang-belang, semua warnanya harus sama, gedenya harus sama, bulatnya juga harus sama. Sekarang kita mau membelahnya. Tuh, kopong sempurna di dalamnya. Ini cakep ya sahabatku. Kulitnya, ketebalan kulitnya ini pas menurut aku. Ini cakep banget. Mari kita makan. Coba denger ya. Jadi beberapa kali aku beli onde. Isiannya ini kayak yang muda ambiar gitu. Tapi kalau untuk isian onde aku, dia kayak nempel sempurna gitu ya sahabatku. Tidak terlalu manis, nggak kemanisan, nggak yang jatuh belarakan ambiar, nggak yang kering. Ini enak banget. Karena kalau kita makan onde, sebetulnya yang kita nikmatin itu keduanya. Kulitnya juga isinya. Ini benar-benar sempurna. Resep ini adalah aku modifikasi sendiri. Dari beberapa resep yang pernah aku lihat, aku coba create lagi apa yang kurang, apa yang lebih, dan sudah beberapa kali aku membuatnya. Dan menurut aku ini adalah resep yang paling sempurna. Enak banget. Kalau ada kopi, lebih mantap lagi.